Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Adi Susanto, salah satu peserta program pendidikan guru penggerak dari Kota Palangkaraya. Dalam demonstrasi kontekstual ini, tadi saya bertemu dengan salah satu murid saya, kelas 11, namanya Bintang. Saya coba menerapkan salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara yang paling penting menurut saya, yaitu menuntun. Nah, bagaimana kita bisa menuntun anak untuk sedikit demi sedikit mencapai kemerdekaan belajar sesuai dengan fitrah atau kodrat dia masing-masing. Kenapa menuntun? Jadi begini, menuntun itu adalah salah satu pemikiran dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang menurut saya sangat relevan sampai saat ini dan penting untuk kita terapkan dalam kelas-kelas kita, dalam peran kita sebagai guru penggerak. Contoh begini, saya mengajar di SMK ya. SMK itu kan notabene adalah pendidikan kejuruan yang sudah ditentukan jurusan-jurusan yang mereka pelajari, kemudian akan menjadi bekal mereka nanti setelah lulus dari sekolah. Apakah dia mau bekerja langsung atau melanjutkan studi ke yang lebih tinggi begitu. Nah, banyak kejadian anak-anak kita itu tidak bisa memilih jurusan sesuai yang ia kehendaki. Lalu siapa yang mempengaruhi jurusan mereka? Orang tua. Pertama orang tua, yang kedua adalah lingkungan teman-teman. Jadi anak-anak masih tidak merdeka untuk memilih jurusan sesuai yang dia inginkan. Ini masih terbelenggu dengan kehendak orang tua. Banyak kejadian ketika mereka sekolah, mereka belajar merasa tidak nyaman karena mungkin tidak sesuai dengan passionnya. Kemudian setelah lulus mereka akhirnya bekerja tidak sesuai dengan sekolah, tidak sesuai dengan pelajaran atau kompetensi yang mereka pelajari ketika di SMK. Ada yang sekolah jurusannya A, kemudian bekerjanya di jurusan B. Ada juga yang sekolahnya jurusan B, kemudian bekerjanya atau berwirausahanya di jurusan A. Nah, ini menjadi PR kita bersama, bagaimana kita sebagai calon guru penggerak ini bisa menjembatani antara anak dan orang tua. Kebanyakan anak kan tidak berani ya langsung mengungkapkan pada orang tuanya. Mereka nurut-nurut saja, atau mereka sekolah juga disekolahkan oleh dibiayai oleh orang tuanya kan. Mana berani mereka melawan. Nah, begitu juga orang tua. Kadang orang tua banyak yang tidak terbuka dengan anaknya untuk membebaskan anaknya memilih jurusan, meskipun sebenarnya bisa dibimbing ya, bebaskan tapi dengan batasan-batasan tertentu, tentu dengan pembimbingan tertentu. Karena anak-anak usia SMP yang mau ke SMA atau SMK juga belum terlalu bisa memilih sesuai dengan yang dia butuhkan, atau masih labil lah begitu. Nah, saya bertemu dengan salah satu murid saya kelas 11 yang saat ini sedang berada di kelas 11 jurusan pariwisata. Case-nya hampir sama dengan anak-anak yang lain. Jadi dia masuk SMK sebenarnya pengen bekerja, walaupun nanti suatu saat setelah bekerja ngumpulin uang dia pengen sekolah lagi, tapi fokusnya dia pengen masuk SMK, dia pengen kerja dulu begitu. Tapi orang tuanya pengennya dia studi. Nah, studinya ini lucunya anaknya pengen, dia merasa punya bakat, kemudian punya basic di di vokal, ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris. Dia pengen masuk ke jurusan pendidikan bahasa Inggris. Nah, ketika mendengar kata pendidikan, orang tuanya langsung, no, pendidikan kamu akan jadi guru. Guru itu tidak menjanjikan katanya. Carilah jurusan kuliah yang lebih menjanjikan dibandingkan jurusan guru. What? Anaknya bilang kepada saya yang seorang guru bahwa profesi guru itu tidak menjanjikan. Katanya kerjanya susah, atau nanti kalau sudah lulus kemudian jadi guru honor berapa sih, gajinya berapa, kayak gitu. Jadi memang ini yang bertolak belakang. Kemudian kenapa milih pariwisata itu dijelaskan, nanti lihat video lengkapnya di sini ya.
Oke, jadi pentingnya menuntun, kembali lagi kepada salah satu pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pentingnya menuntun anak ini supaya ketika dia memilih jurusan, kalau sudah terlanjur memilih jurusan, bagaimana kita bisa mendampingi anak tersebut, bisa membimbing atau menuntun anak tersebut menemukan fitrahnya atau menemukan kodrat alamnya, dan bisa memaksimalkan atau mengoptimalkan kelebihan-kelebihan atau potensi-potensi yang dalam dirinya sehingga bisa keluar begitu. Nah, kendalanya memang kita bisa bertabrakan. Kasus lagi, ada beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan salah satu siswa saya jurusan kecantikan. Ternyata dia baru kelas 1 nih ya, baru kelas 1 yang saya temuin. Kelas 1 dia masuk ke jurusan kecantikan atas kemauan orang tuanya, sedangkan passion dia sebenarnya ternyata adalah pariwisata. Nah, dia menemukan fashion itu setelah belajar dengan saya. Nah, ketika dia belajar pariwisata, ternyata anak tersebut merasa lebih bersemangat, kemudian lebih punya gairah dalam belajar dalam pelajaran pariwisata, sehingga anak tersebut ingin pindah jurusan ke pariwisata. Namun lagi-lagi kendala pada orang tuanya. Nah, ini kendala yang kita temukan. Bagaimana kita bisa menjembatani? Sebenarnya kendalanya adalah di orang tua. Orang tua kadang-kadang memiliki pemikiran sendiri, yang dia merasa paling tahu dan lebih tahu apa yang terbaik untuk anaknya. Nah, begitu. Sedangkan anak sekarang merasa dia pengen bebas, merdeka belajar. Sebenarnya ini adalah konklusi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Anak-anak sekarang itu pengen keinginan untuk bebasnya itu lebih besar dibandingkan anak-anak zaman dulu. Nah, ini adalah sebuah tantangan buat kita semua, bagaimana kita bisa menuntun anak-anak yang salah jurusan tadi. Nah, salah jurusan tadi bagaimana anak tersebut bisa tetap belajar dan optimal, di salah satu sisi untuk menyenangkan orang tuanya. Nanti setelah lulus baru dia mikirin lagi untuk bisa kembali kepada fitrahnya. Nah, sangat banyak sekali anak-anak di SMK, terutama SMK saya ya, sangat banyak sekali anak-anak yang salah jurusan. Nah, salah jurusan. Ada beberapa yang memang tidak tahu dia basicnya di mana, tidak tahu dia passionnya di mana. Tapi ada juga yang sudah menyadari, oh basic saya di sini. Ternyata tidak sesuai dengan jurusan yang saya ambil saat ini. Ternyata bakat saya tidak sesuai dengan jurusan SMK yang saya pilih saat ini. Nah, ini solusinya bagaimana? Tentunya tidak menjadi sesuatu yang mudah buat kita semua. Guru-guru kita sama-sama harus bisa memikirkan bagaimana anak-anak ini kita salurkan. Kalau solusi sementara saat ini saya adalah anak-anak tadi yang alih-alih pindah jurusan kan susah juga. Pertama kita harus melawan orang tua, berhadapan, bukan melawan ya. Pertama kita harus berhadapan orang tua. Yang kedua, kalau jurusan yang dia tuju itu sudah penuh, misalkan sudah full, tidak bisa lagi dipindahin, itu menjadi masalah juga. Karena anak itu mau tidak mau harus mengulang di tahun berikutnya. Nah, itu sudah kejadian juga di sekolah saya. Ada salah satu anak di jurusan pariwisata tempat saya, itu tahun lalu sebenarnya sudah kelas 1 di jurusan busana, dan dia merasa tidak akhirnya tahun ini dia mengulang lagi masuk di kelas 1, kelas 10 jurusan pariwisata, mengulang lagi. Karena kalau pindah langsung itu tidak bisa, karena saya tanya di operator, kalau siswa sudah 36 di rombel di kelas rombel SMK itu tidak bisa ditambah lagi, karena nanti akan tidak terbaca di Dapodik. Nah, begitu. Jadi mau tidak mau harus mengulang tahun depan. Solusi satu. Solusi kedua, anak itu tetap berada di jurusan tersebut, dia belajar dengan sungguh-sungguh, mengikuti, walaupun dia tidak berbakat, tapi kalau sungguh-sungguh saya yakin pasti akan ada hasilnya, walaupun hasilnya tidak maksimal. Kita belajar sesuatu itu tidak harus bakat kan. Bedanya kalau kita bakat, maka akan kita belajar dengan cepat, dengan senang, dengan gembira, hasilnya pun akan maksimal. Tapi kalau kita tidak bakat, tetap bisa. Bukan tidak bisa, tetap bisa. Cuman mungkin waktunya butuh kerja keras yang lebih, kemudian butuh waktu yang akan agak lama, butuh kesabaran, butuh keuletan dan sebagainya. Tapi tetap bisa, itu catatannya. Kalau
kita bandingkan anak yang berbakat, kalau misalkan belajar tidak sungguh-sungguh, maka tidak jaminan berhasil juga, dibandingkan kalau anak yang tidak berbakat tapi kalau belajar sungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Nah, seperti itu. Oke, demikian demonstrasi kontekstual yang sudah saya lakukan tadi pagi sama anak didik saya sendiri di sekolah saya. Kritik dan saran tetap saya harapkan, terutama dari pengajar praktik pendamping saya, Bu Katni, kemudian dari fasilitator juga. Mohon bimbingannya agar apa yang sudah kita lakukan selama ini bisa berhasil dengan baik, lancar, dan tidak ada halangan satu apapun. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.